Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Davin Harinita dengan nomor induk siswa 22052404160 dari kelas TID 22 akan mempresentasikan tentang sejarah internet. Bab pertama, apa itu internet? Pengertian internet menurut para ahli. Setelah pengertian internet secara umum, mari mengetahui pengertian internet menurut para ahli. Berikut penjelasan lengkapnya. Menurut KBBI, Menurut KBBI atau PUBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Menurut Onowe Purbo, yang dikenal sebagai tokoh pakar di bidang teknologi informasi, mengartikan internet sebagai media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Internet dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. Menurut Drew Hewitt, dalam konsep penerapan Microsoft TCP atau IP, Internet merupakan istilah teknologi yang muncul pada akhir 60-an, yaitu saat United States Department of Defense atau DoD memerlukan suatu standar baru untuk melakukan komunikasi internet working. Dan ini contoh dua orang yang menyampaikan gagasan arti internet tersebut, Onowe Purbo dan Drew Hewitt. Bab kedua, sejarah berdirinya internet. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet harus berkembang hingga pada 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada tahun 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSF-Net sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis tampil grafis yang dikenal sebagai WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian, internet didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Kali ini, saya akan membahas tentang berdirinya ARPA, lalu NFNet, WWW atau World Wide Web, Internet, dan seterusnya. Yang pertama, ARPA atau disebut dengan DARPA adalah agensi dari Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru yang digunakan oleh militer. Awalnya dikenal sebagai Advanced Research Project Agency atau ARPA. Agensi tersebut dibentuk pada bulan Februari 1958 oleh Presiden Dwight D. Eisenhower sebagai tanggapan atas peluncuran Sputnik 1 Soviet pada tahun 1957. Dengan bekerjasama dengan mitra akademis, industri, dan pemerintah, DARPA merumuskan dan melaksanakan proyek-proyek penelitian dan pengembangan untuk memperluas batas-batas teknologi dan sains seringkali melampaui persyaratan militer AS. Proyek yang didanai DARPA telah menyediakan teknologi signifikan yang mempengaruhi banyak bidang non-militer seperti jaringan komputer dan basis internet modern, dan antarmuka pengguna grafis di bidang teknologi informasi. DARPA bersifat independen dari program penelitian dan pengembangan militer lainnya dan melapor langsung kepada manajemen Departemen Pertahanan Senior. DARPA memiliki sekitar 220 karyawan dan sekitar 100 di antaranya merupakan staf manajemen. Nama organisasi berubah beberapa kali dari nama sendiri, pendiri ARPA dan DARPA, Maret 1972, ARPA Februari 1993, dan DARPA 1996. Yang kedua, ARPANET. ARPANET adalah jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP atau IP dan menjadi dasar teknik internet. Proyek
Proyek ini dimulai pada 1966 oleh Bob Taylor dan Larry Roberts, menggabungkan konsep sambungan paket Donald Davis. Perusahaan Beranek and Newman mengembangkan protokol pertama. ARPANET mulai beroperasi pada 1969. Dengan implementasi Network Control Program pada 1970, perangkat lunak kemudian memungkinkan log masuk jarak jauh, transfer broadcast, dan surel. Jaringan ini beroperasi penuh pada 1975 setelah melewati uji kontrol. Penelitian antar jaringan pada awal 1970-an oleh Bob Kahn di DARPA dan Vincent di Universitas Stanford menghasilkan protokol TCP versi 4 dari TCP atau IP diadopsi sebagai standar militer pada 1983. Akses ke ARPANET diperluas pada 1981 melalui Computer Science Network yang didanai oleh National Science Foundation. NSF juga mendukung pendirian Pusat Superkomputer Nasional dan proyek NSFNet pada 1986. ARPANET resmi dinonaktifkan pada 1990, membuka jalan bagi komersialisasi internet melalui kemitraan dengan industri telekomunikasi dan komputer. NSFNet NSFNet adalah program proyek terkoordinasi dan berkembang yang disponsor oleh National Science Foundation dari 1985 hingga 1995 untuk mempromosikan penelitian lanjutan dari jaringan pendidikan di Amerika Serikat. Program ini menciptakan beberapa jaringan komputer tulang punggung nasional yang untuk mendukung inisiatif ini. Awalnya dibuat untuk menggabungkan para peneliti dengan pusat superkomputer yang didanai NSF melalui pendanaan publik lebih lanjut dan kemitraan industri swasta. Pusat ini berkembang menjadi bagian utama dari tulang punggung internet. National Science Foundation hanya mengizinkan lembaga pemerintah dan universitas untuk menggunakan jaringan ini hingga tahun 1989 ketika penyedia layanan internet komersial pertama muncul. Pada tahun 1991, NSF menghapus pembatasan akses dan bisnis ISP komersial berkembang besar dan komputer. Yang keempat, WWW atau World Wide Web. Suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya WWW hanya bagian dari internet. WWW merupakan kumpulan pelatih waring dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. WWW adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui waring, para pengguna dapat mengakses informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi bisa juga berupa gambar, audio, video, dan animasi. Penggunaannya tergolong baru dibandingkan surel. Sebenarnya WWW merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di rantai waring dan peladainya tersebar di 5 benua yang terhubung menjadi satu melalui jaringan internet. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML. Internet yang dikenal sebagai pusat informasi jaringan hingga tahun 1993 adalah organisasi yang bertanggung jawab utama atas alokasi nama domain sistem nama domain atau DNS dan layanan direktori X500. Dari awalnya, pada tahun 1972 hingga 1 Oktober 1991 dijalankan oleh Institut Penelitian Stanford yang sekarang dikenal sebagai SRI Internasional dan dipimpin oleh Jack Feinler. Mulai Oktober 1991 hingga 18 September 1998 dijalankan oleh Network Solution. Setelah itu tanggung jawabnya diambil alih oleh Internet Corporation for Engineering Net of Numbers. Itu diakses melalui nama domain internet dengan layanan email, FTP, dan www yang dijalankan pada berbagai waktu oleh SRI, Network Solution, Inc., dan NTNG. Situs web ini masih aktif hingga saat ini, dioperasikan oleh ICANN, dan saat ini menyediakan dokumen referensi dan informasi terkait pendaftaran domain. Internet juga mengkoordinasikan ruang alamat IP, termasuk melakukan manajemen alamat IP untuk Amerika Utara sebelum terbentuknya ARIN. Internet adalah merek layanan terdaftar dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dan penggunaan istilah ini dilisensikan kepada Internet Corporation for Engineering Net of Numbers. Bab 3. Perbedaan internet, intranet, dan extranet. Internet merupakan singkatan berdasarkan Internet
interconnection networking, yang secara harfiah diartikan menjadi sistem dunia berdasarkan semua jaringan personal komputer yang saling terhubung. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari internet: memfasilitasi pencarian informasi, memfasilitasi pencarian pengetahuan, memfasilitasi transmisi informasi melalui berbagai media elektronik, memfasilitasi saluran komunikasi, memfasilitasi akses ke hiburan seperti musik dan film, memfasilitasi kegiatan bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, intranet. Intranet adalah bentuk teknologi yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Intranet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam suatu perusahaan atau organisasi. Secara umum, intranet dapat beroperasi menggunakan jaringan area lokal atau jaringan area luas. Fungsi utama dari intranet adalah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain atau perangkat jaringan. Pada fungsi intranet antar bisnis dan antar organisasi berbeda. Secara umum, intranet melayani 3 fungsi utama. Penjelasan berikut dikutip dari buku Informasi Teknologi Konsep karya Forky Juanda Kaum DKK. Mengakses informasi, Anda dapat menggunakan intranet untuk mengakses dokumen, kebijakan, dan informasi yang dibutuhkan karyawan, perusahaan, atau organisasi Anda. Sederhanakan komunikasi intranet memudahkan karyawan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan mengirim informasi. Anda dapat menggunakan intranet perilaku manajemen karyawan untuk menyediakan informasi bagi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Fungsi utama dari extranet yaitu untuk memfasilitasi pertukaran data skala besar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet ini juga berfungsi sebagai penyedia akses yang berisi informasi penting dan database untuk tujuan bisnis. 4. Kapan internet masuk ke Indonesia? Di Indonesia, internet mulai dikenal di Indonesia pada tahun 90-an dengan sebutan Paguyuban Network. Artinya, erat dengan semangat kerjasama kekeluargaan dan gotong royong antara para penggunanya. Hal tersebut tentu berbeda dibandingkan masa kini di mana suasana internet di Indonesia terasa lebih komersial dan individualistis, terutama dalam aktivitas perdagangan. Internet pada era 90-an di Indonesia berkembang melalui lembaga-lembaga pemerintah dan universitas. Pada tahun 1994, mulai muncul Internet Service Provider atau ISP, komersi pertama Indonesia yang bernama Indonet, yang mendorong berdirinya ISP Indonesia yang lain. Pada perkembangan tersebut, pada 1998, lahirlah sebuah organisasi ISP di Indonesia bernama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Pengguna internet di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Salah satu buktinya adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara online. Bab kelima, manfaat internet dan dampak negatif internet. Beberapa manfaat internet diantaranya sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Pendidikan. Menyambung manfaat internet yang pertama sebagai sumber informasi, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Jadi Anda bisa teredukasi dengan mudah memanfaatkan bantuan internet. Yang ketiga, hiburan. Tak hanya untuk kegiatan penting, internet juga banyak digunakan sebagai tempat mencari hiburan. Saat ini memang banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet seperti menonton film dan serial video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Pendukung kegiatan ekonomi. Terakhir, internet juga punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Pencanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Beberapa dampak negatif internet diantaranya, internet memang belum punya filter untuk mengatasi ujaran kebencian ini. Biasanya tokoh terkenal atau publik figure menjadi salah satu empuk orang yang menyalahgunakan internet.
sebagai tempat kebencian. Jadi biasakan untuk mencari informasi dengan jelas dan pasti kebenarannya agar tidak mudah termakan berita palsu atau ujaran kebencian. Banyak konten ilegal. Internet juga membuat banyak konten ilegal bermunculan. Ada ekspresi yang tidak pantas seperti asusila, kriminalitas, dan pornografi yang tidak ramah untuk anak-anak. Ini membuat orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. Misalnya itu ada juga konten-konten film hingga musik ilegal yang berada di internet. Ini jelas melanggar hak cipta dan undang-undang serta merugikan pihak resmi terkait. Kejahatan internet. Dampak negatif internet lainnya adalah kejahatan cyber. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tindak kejahatan juga menyasar di dunia maya atau internet. Biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu atau sering membagikan data-data penting di internet. Berbagai kejahatan cyber seperti hacking, cracking, maupun spamming. Internetnya seharusnya memberi Anda kemudahan, malah menjadi tempat melakukan kejahatan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Salam dari saya Muhammad Devin Harnija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.